Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, oi di sana, yahobu, salam perhaba, kulo nuwun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam tim redaksi Mimbar Budaya, Mimbar TV Harian, Mimbar Umum. Kali ini kami berada di Sanggar Rowo, Deli Serdang, Tanjung Merawa. tepatnya di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Dalam edisi ini kita akan bicara tentang dunia seni rupa. Bagaimana seluk-beluk seni rupa? Apakah dunia seni rupa ini bisa juga ikut memanusiakan manusia? Atau prinsip dunia seni rupa ini seni untuk seni atau seni untuk memanusiakan manusia? Nah, kita akan berbincang-bincang dengan perupa Indonesia yang berada di Sumatera Utara, Bapak Muhammad Yatim Mustafa. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya. Nah, Pak Yatim Mustafa ini merupakan perupa handal yang ada di Indonesia. Beberapa kali beliau melakukan pameran di sejumlah galeri yang ada di Pulau Jawa, Di khususnya luar negeri juga. ya, Di juga di luar negeri. Ya. Wah, ini pengalamannya sangat banyak, ilmunya sangat banyak yang akan kita serap gitu. Beliau ini putra Jawa kelahiran Sumatera, Pujakesuma, sama nih seperti saya nih. Kelahiran di Medan pada tanggal 23 Desember 1957. Wah, ini dia. Ya, jadi kami sama-sama putra Jawa kelahiran Sumatera. Nah, belum lama ini juga karya lukisnya itu berhasil dilelang ya di Pulau Jawa itu ya. Di Jakarta. Di Jakarta, Pak Yatim ya. Ya di Shangri-La Hotel Jakarta. Di Shangri-La Hotel Jakarta. Nah, ini ada apanya? Katalognya. Ya. Ups. Dan Ya. dibeli oleh seorang kolektor ternama, yaitu Deddy Kusuma. Deddy gitu Kusuma yang membeli ya. kolektor yang ternama di Indonesia ya. Iya. Nah, kita akan berbincang tentang ini mungkin masalah ya tentang sikap berkesenian dalam melukis ya, dalam dunia seni rupa bagaimana, karena hal ini juga perlu diketahui oleh pemirsa gitu. Nah, mungkin kita langsung saja bertanya kepada Pak Yatim Mustafa, bagaimana kira-kira sikap yang bagaimana kira-kira dalam seni rupa ini, Pak Yatim? Banyak orang berpendapat bahwa seni rupa, khususnya seni lukis ya, saya khusus kepada bidang lukis gitu. Biasanya pelukis-pelukis atau katakan ya awam lah ya, orang-orang awam menganggap lukisan itu hanya sekedar melukis gitu ya. Oh ya. Tapi sebetulnya kalau didalami secara benar, itu tidaklah semudah apa yang dipersangkakan orang. Gitu kan. Dalam seni lukis ini kita juga harus belajar mengetahui seluk-beluk seni lukis itu sendiri gitu. Oh gitu. Jadi sama seperti dunia olahraga, dunia bisnis atau dunia yang lainnya sama sebetulnya. Ya kan? Nah, di dalam seni lukis ini butuh satu tekad. Iya. Tekad itu untuk mengatakan aku ingin jadi pelukis. Wah, atau itu. aku ingin jadi seniman. Nah, ini masalah tekad itu berhubungan dengan alam bawah sadar orang. Kalau alam sadar kita sudah mengatakan kita bisa, maka alam bawah sadar kita mengatakan kita bisa, maka alam sadar kita akan menerima dampak dari Kesadaran. alam bawah sadar kita. Oh, gitu. Jadi konsepnya alam bawah sadar adalah sebab, alam sadar adalah akibat. Jadi kalau orang mengatakan ragu-ragu dalam profesi, Ya. dia akan menerima keraguan-raguan, gitu loh. Jadi konsepnya itu tekad, gitu. Berhasil atau tidak berhasil, aku harus jadi pelukis, semuanya gitu.
ya kan gitu. Jadi, nah biasanya kalau orang punya tekad yang begitu, Ya. itu biasanya dia pasti berhasil. Berhasil ya. Berarti memang bermula dari diri sendiri ya. Dari Ya. tekad aku mau jadi apa Ya. untuk belajar Ya. lukis gitu. Ya. Dan ini apakah diterapkan di Sanggarwo nih, Pak Mustafa? Oh, kalau di Sanggar itu, Ah. iya diterapkan. Tapi biasanya kalau yang masih belajar awal, Iya. itu kita perkenalkan dulu dengan teknik dasar. Oh, teknik Karena dasar, dalam seni lukis ini ada teknik ya. Jadi teknik itu nggak bisa diabaikan. Iya. Jadi umpamanya teknik bagaimana yang biasa saya ajarkan itu pensil dulu. Oh, belajar Hitam putih pensil ya. Oh. Nggak boleh orang memegang warna. Nah, jadi kalau belum Masih dia warna bisa dasar dulu menguasai ya. yang dalam seni lukis disebut drawing, menggambar dengan pensil, dia belum menguasai drawing, dia nggak boleh pakai cat. Karena jika pakai cat nanti dia apa namanya ya, Iya. kacau balau lah ya. Berserak. Nah, terakhir nanti hasilnya begitu-begitu aja. Nah, makanya orang yang belajar tanpa guru biasanya begitu-begitu saja. Karena teknik dasarnya tidak dikuasai. Nah, itu penting teknik. Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya bagaimana lah ini tentang perkembangan para perupa kita ya, kalau memperhatikan sikap-sikap kita nih. Perkembangan para pelukis kita itu, kalau kita lihat sikapnya bagaimana? Kalau perkembangan seni lukis seperti di Jogja, Iya. Bali, Nah, Jakarta itu ya baik-baik saja. Nah. Apalagi Jogja ya, Iya. Jogja memang seni itu sebagai komoditas utama untuk menghasilkan devisa daerah ya. Oh, begitu. Dan gitu kan, maka Jogja, Bali. pemerintah itu memprioritaskan seniman agar terus berkembang supaya Ya. daerah itu bisa banyak masuk pendapatan-pendapatan. Contohnya dari segi perhotelan, anak sekolah dan sebagainya, tamu atau turis-turis atau kolektor-kolektor yang datang ke Jogja untuk mencari karya atau apa gitu kan. Gitu loh. Jadi memang seni di Jogja itu diprioritaskan gitu loh. Oh. Nah, beda di daerah Medan. Nah, Di Medan ini itu seni bukan menjadi satu yang diprioritaskan, kan gitu kan, malah cenderung dianggap ya terabaikan ya. sambilan lah, Wah. gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi bukan makanan utama tapi cemilan kalau istilahnya kalau dalam makanan itu kan. Ya. Jadi kritikan Pak Yatim bahwasanya seni di Medan ini masih berupa cemilan, Nah, belum cemilan. makanan utama belum sebagaimana makanan utama, ya. di Jogja, di Bali Bali, begitu ya. gitu ya. Sehingga mereka punya warna tersendiri ya, Ya, khas dalam karena dunia seni rupanya. memang diprioritaskan dan didukung oleh pemerintahnya gitu. Oh begitu ya. Ya. Pemerintah dan masyarakatnya mungkin ya. iya, Oke. Nah, Pak Yatim mungkin dari perkembangan seni rupa dari masa-masa lalu itu ya, kira-kira sampai sekarang ini, sikap-sikap berkesenian mana yang bisa dicontohkan? Apakah misalnya yang Basuki Abdullah, Affandi, Sujoyono tadi itu bisa diceritakan bagaimana tentang mereka itu? Tapi kalau kita lihat ya, ya kita katakanlah mereka ini old master ya. Iya. Old master ini ada yang berpendidikan Iya. formal, Iya. ada juga yang tidak. Iya. Contohnya yang berdidikan formal itu ya Basuki Abdullah, Oh itu Pak, itu formal ya. formal. Kalau Sujoyono, Affandi, Dullah itu tidak punya pendidikan non akademis lah ya. Otodidak. Ya bisa dikatakan otodidak ya. Iya, iya. Tapi mereka saling ini ya, bersilaturahmi lah antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, perkembangan mereka kalau menurut saya ya bagus sekali gitu. Oh, Karena gitu ya. sikap mereka itu tadi memang Nah, itu dia. betul-betul mau jadi seniman. Berapa persen lah kemauan orang lah gitu yang untuk memang mau jadi pelukis begitu di antara yang mungkin Pak Yatim temukan dalam setiap pelatihan-pelatihan gitu. Maksudnya Ya misalnya ada orang contoh misalnya di Sanggarwo gitu kan, berapa persen itu yang bisa memang pengen jadi pelukis dan apakah mereka itu sejauh mana keberhasilan mereka itu? biasanya itu dari
yang datang ke Sanggar untuk belajar, yang betul-betul jadi pelukis itu biasanya cuman paling banyak 30%. Wah, 30% dari yang datang. ya. Jadi kalau yang datang kira-kira 10 orang, yang jadi ya paling cuma 3 orang yang betul-betul. Yang lain biasanya mandek di tengah jalan itu. Oh, begitu ya. Nah, di situ menunjukkan kemauan dia atau kadar bakatnya mungkin. Ya, yang menipis atau bakatnya kecil, kemauannya menipis. Itu biasanya gagal. Tapi kalau bakatnya kecil, tetapi kemauannya besar, mungkin jadi. Mungkin jadi gitu loh. Gitu ya. Ya. Oke, Pak Item, ini di dekat kita ini adalah karya lukis yang tadi saat peringatan ulang tahun kelima FOSA tadi ini diupacarakan gitu ya. Dirituali lah. Diritualkan itu ya. Ini apa maksudnya nih tadi pertama ritualnya, kemudian ini bisa diceritakan tentang lukisan kita ini. Pada awalnya itu saya melukis secara naturalisme. Ya. Ya, melukis manusia ya seperti manusia. Melukis bunga ya seperti bunga. Ya, betul. Dan sangat realistik. Ya. Gitu loh. Pada awalnya saya pelukis itu. Ya. Nah, lama-lama saya berpikir dan saya mencari gitu loh. Apakah ini lukisan saya atau bukan gitu kan. Ada dialog ya, dialog pribadi lah ya. Iya. Ternyata saya punya konsep bahwa waktu itu bahwa apa yang saya lukis itu adalah sebetulnya apa yang pernah saya pelajari dan saya lihat. Pada prinsipnya itu bukan karya saya. Gitu loh. Nah, dialog itu, dilema itu mulai mengganggu pikiran gitu. Nah, maka sedangkan saya belajar itu bisa cukup jauh ya. Bahkan sampai saya di Prancis, ya saya pernah tinggal di sana. Saya belajar dan di Italia pun saya pernah di sana. Wah, iya. Nah, seniman itu jadi pelukis itu perlu perenungan, ya, perlu perenungan. Jadi agar dia bisa secara jujur, ya kan, melukis apa yang itu memang dirinya gitu. Oh, begitu. Nah, itulah awal Original, dari cerita ya? ini. Gitu. Nah, saya dulu sering mencari dan bukan sekali dua kali saya gagal mencari. Saya melukis gaya ini terakhir tidak suka. Gaya ini terakhir saya pikir juga bukan. Baru saya menemukan ini. Jadi kebetulan dari segi manusia saya menyenangi juga dunia sastra. Saya banyak banyak membaca tentang sastra. Tentang sastra Cina atau sastra Jepang, saya banyak baca buku itu, dan terakhir saya berkesimpulan bahwa saya harus mencari sisi-sisi yang itu memang diri saya. Oh, berarti ini sudah mau lahirlah lukisan ini. Gitu ya. Yang ya banyak orang yang mengatakan bahwa saya melukiskan spiritual gitu ya. Ada nilai-nilai spiritual di dalam. Ada lorong waktu ini. Dan ini lukisan ini menggambarkan tentang hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi di sana nampak gambar ikan yang keluar dari garba bumi ya, dari lubang bumi, ya kan. Di sini juga begitu, dia keluar dan dia berputar mengelilingi cahaya dan masuk terus ke dalam cahaya. Jadi gini, sebuah kelahiran, sebuah kehidupan, untuk memproses sebuah kehidupan itu bumi membutuhkan cahaya, yaitu kita katakanlah cahaya matahari atau energi matahari gitu loh. Nah, semua makhluk atau tumbuhan gitu, bumi membutuhkan cahaya. Bila tidak, maka kehidupan itu tidak bakal lahir, ya kan? Contohnya pohon kecil, rumput kecil, dan sampai manusia. Kita ini juga produksi bumi, ya kan? Ibu kita makan dengan makanan ini jadi energi, jadi sperma, jadi apa? Terakhir jadi kita kan gitu kan? Itu proses, semuanya proses bumi. Gitu. Nah, setelah bumi memproses kehidupan, setelah kelahiran itu ada keluar dari garba bumi itu,
Kelahiran itu pasti mencari kehidupan lagi. Ya, oh. Yang kehidupan itu juga cahaya lagi. Cahaya, Pasti dia mengejar mencari cahaya. cahaya. Nah itu bisa dibuktikan dari binatang-binatang. Yang paling gampang itu kita lihat di laut lah ya. Jadi kalau kita di tengah laut yang gelap, kita kasih cahaya, Wah, langsung pasti ikannya langsung datang. datang. Atau di lapangan kita kasih lampu, pasti binatang-binatang pada datang. Nah, tapi bukan tidak ada juga ada yang memang dikodratkan oleh Tuhan bahwa ada binatang yang memang menyenangi malam gitu Ya, ya. yang Contohnya tidak burung suka hantu, cahaya. ular dan tikus dan lain-lain lah gitu. Tapi yang mayoritas itu yang menyenangi cahaya. Cahaya. Nah, orang yang lahir dari proses bumi Ya. itu tentunya akan membawa sifat-sifat kebumian. Sifat bumi itu memberi, menumbuhkan, dan menjaga. Ya. Contohnya, biji jagung kita lempar ke Lempar ke tanah, tanah. dia akan tumbuh pohon jagung dan memberi setungkul jagung. Karena kita memberi cuma satu biji jagung. Atau biji cabai, kita lemparkan ke tanah, dia akan memberikan pohon dan memberikan cabai yang banyak. Itu Kebetulan, sifat kebumian gitu. Kebetulan Jadi tanahnya bagus ya. manusia itu juga harus punya sifat kebumian. Jadi dia berguna bagi orang. Ya. Orangnya selalu menjaga, merawat. Nah ini diambil dari konsep Manusia yang harus menyerupai bumi. punya yang bisa sifat kebumian. Karena ya. dia memang berawal dari bumi kan gitu. Nah, sifat-sifat kebumiannya itu harus memang lekat di manusia. Agar apa? Agar perputaran antara bumi sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmos, perputarannya itu seirama. Ya. Oh, begitu. Jadi kalau orang menyenangi hal yang gelap, dalam arti yang negatif seperti diri, iri, dengki, tamak atau korupsi dan lain-lain, maka dia menyenangi dunia gelap sebetulnya. Dia menyenangi tentang yang gelap. Maka dengan begitu irama perputaran kosmiknya tidak sama dengan makrokosmik itu. Yang mencari. Maka dia akan gelisah hidupnya. Dan seumur hidupnya kalau dia begitu sampai mati dia akan gelisah. Wah, ini udah spiritualisme ini, nih. Ini dalam konsep-konsep Jawa yang disebut dengan kata memayu hayuning bawono. Wah, apa itu Jadi, Ustaz ya? Manusia itu secara harfiah harus menjaga, merawat lingkungannya di mana dia tinggal dan berinteraksi. Di sisi lain, secara abstrak, manusia itu harus menjaga lingkungan spiritualnya di mana jiwanya berada, gitu loh. Jadi, Nah, jadi manusia itu harus bisa menjadi fungsi guna gitu, berguna sehingga dia disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itu dia. Manusia menjadi menyerupai apa tadi menjadi bumi, kebumian, kemudian manusia juga menjadi cahaya ya yang bisa juga menerangi sesamanya. Jadi siklus Gitu ya. timbal balik, irama timbal balik gitu. Ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi manusia itu juga memberikan cahaya di mana saja dia berada gitu kepada siapa saja. Nah, dari mana pembuktiannya bahwa ada hubungan antara mikrokosmos manusia dalam kurung mikrokosmos atau alam dalam kurung makrokosmos? Di mana hubungannya itu? Itu bisa kita pelajari dalam cerita pewayangan yang judulnya Dewa Ruci. Dewa Ruci. Ya, di mana Bima disuruh gurunya untuk mencari air keabadian yang disebut Tirta Parwito gitu. Ya gitu kan. Nah, disitulah hubungan antaranya. Nah, orang-orang yang tak punya, orang-orang yang tak punya kesadaran kosmik itu akan mengatakan bahwa manusia itu lebih kecil dari bumi. Jadi mikro lebih kecil dari makro. Tapi orang-orang yang punya kesadaran tinggi tentang kosmik, bahwa manusia itu sebetulnya lebih besar dari makrokosmos. Jadi manusia itu lebih besar dari alam ini. Nah, jika orang mengerti tentang kesadaran kosmik, loh dari mana? Nah, di dalam Al-Quran kita bilang Tuhan mengatakan, aku bumi itu tak muat atas kehadiranku.
kehadiranku akan luas di dalam hatimu yang bersih dan Iya. gitu loh. Iya, iya. Nah, yang bersih, yang suci dan bersih. Nah, itu Tuhan loh. Jadi di sini kita bukan besar, bukan bicara dimensi ruang, tapi dimensi yang bisa katakan non rasional lah. Gitu loh. Jadi dari hadis yang saya bilang tadi bahwa Tuhan tak akan muat datang ke bumi ini, tetapi akan luas keberadaannya di dalam hatimu yang suci dan bersih. Iya, iya. Gitu loh. Lukisan itu bukan sekedar barang pajangan. Nah, itu. Ya. Lukisan Bukan itu sekedar pajangan ya. adalah sebuah karya seni yang punya nilai investasi juga, Betul. punya nilai kehidupan gitu loh. Nah, jadi sebetulnya seni lukis itu penting untuk masyarakat agar mengajari masyarakat mengerti tentang tata rupa atau tata alam. Gitu loh. Jadi dia tidak sembarangan menebang pohon, tidak sembarangan mengacak-ngacak kehidupan gitu loh ya. Ya kenapa? Kesadaran rupanya tinggi. Gitu. Nah orang kalau nggak punya kesadaran rupa, dia main babat aja. Pohon bagus-bagus ditebang, pohon ini tebang. Nah, ini yang kadang-kadang nggak disadarin orang gitu loh. Nah, itu kalau menurut saya begitu. Gitu. Nah, jadi, di dalam umpamanya, kenapa ada orang bertanya sama saya, Mas Yatim, kenapa lukisan Mas kok rata-rata berwarna biru? Nah, ya, rata-rata ya kan? Ini biru ya, Nah, itu biru ya. Kenapa rata-rata berwarna biru? Nah, ini juga pengkajian yang lama yang saya buat gitu. Kenapa rata-rata cenderung lukisan semua itu berwarna biru? Saya katakan pada mereka, biru itu bukanlah benda. Ya. Di alam itu nggak ada benda biru. Biru itu adalah dampak dari cahaya. Dari alam itu sendiri. Alam itu sendiri. Pengaruh alam. Contoh, gunung biru. Kita datangi juga nggak biru dia. Iya, nuansa. Laut biru. Kita datangi juga tidak biru. Tidak biru. Ya, jadi biru itu adalah biru langit, biru laut. Biru bukanlah benda, tapi efek. Efek dari bumi. Dari alam. Ya. Gitu. Nah, itu maka saya menggunakan. Dan biru itu ada nuansa-nuansa atau aura-aura yang disebut kemegahan, kewibawaan, atau mistis. Gitu. Ya, biru itu punya itu gitu. Contohnya langit biru, kita datangi langit sana nggak nampak birunya, entah kemana. Jadi biru bukan benda. Makin biru ke atas makin gelap ya. Makanya saya lukis warna biru. Iya. Nah itu yang lebih netral gitu loh. Kalau merah benda, pohon merah kita datangi daunnya ya tetap merah. Kita petik daunnya pun merah. Hijau benda. Hijau benda. Kita datangi hijau. Ada biru, bunga-bunga kecil ada, tapi itu sekelumit lah. Sekelumit ya. Dari seluruh yang biru di alam ini gitu loh. Itu dia. Nah, ini penemuan-penemuan rupa. Ya, sebetulnya penemuan-penemuan atau sikap-sikap berkesenirupaan atau seni lukis yang untuk apa? Untuk kita bisa melahirkan karya-karya yang individual. Oh gitu. Jadi kita harus punya observasi yang tidak diobservasi orang. Gitu. Iya. Nah, dari beberapa bulan yang lalu saya melelang satu lukisan dengan judul Misteri 9. Misteri 9. Iya, Misteri angka 9. Itu dilelang di mana itu? Dilelang di Ritz-Carlton Jakarta. Ritz-Carlton. Terjual juga itu. Oh. 9 itu angka yang misteri. Berapapun dikalikan 9 itu tetap jatuhnya kepada 9. 9. Kalikan lah. 9 kali 2, 27, 2 tambah 7, 9. Oh begitu. 9 kali 9, 81, 8 tambah 1, 9. 9 kali 263, nanti ujungnya juga 9. Ditotalkan tambah 9 gitu ya. 9 tetap. Angka-angka itu jadinya hasilnya 9. Jadi misteri tersendiri. 9 tetap 9. 9 tetap 9 ya. Nah,
Makanya kenapa dalam Islam kok nama Tuhan itu 99? Nah, Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. 99 itu. Atau Wali Songo 9. Wali 9. Padahal wali banyak. Kenapa nggak 77? Cuma dibuat 9 ya. Atau kok 33 atau 44? Gitu. Iya. Nah, saya ingin kuat lagi. Kenapa ayat Al-Quran itu 6.666 ayat? Kenapa nggak 6.472? Nah, ini nomor cantik ya. Kenapa 6 semua? Ada apa ini misteri 6? Nah, ini perupa itu harus bisa menguak itu. Wow. Atau dalam lelang lukisan yang judulnya Hah? Welcome Lucky, ya kan? Iya. Jadi itu saya menggambar tentang ikan merah yang berputar di lautan. Itu Bahwa sudah merah dilelang juga ya? Iya, lelang, terjual juga itu. Sudah terjual. Bahwa merah itu adalah warna yang tinggi, Iya. yang memang ditentukan Tuhan sebagai harkat yang tinggi. Contoh, dari mana? Contoh, di laut itu ada triliunan ikan. Oh, Ya, iya. bener kan? Benar itu. Triliun, miliar triliun. Banyak ya. Banyak. Tapi yang merah sedikit. Bener kan? Coba lihat, foto lah di laut. Ikan semuanya kuning, perak, abu-abu gitu. Yang merah sedikit. Dan setiap ikan yang merah pasti mahal. Contoh ikan gerapo. Ikan gerapo itu ada 30 jenis. Yang mahal itu yang merah. Merah ya. Arwana ada 5 jenis, yang mahal itu yang merah. Ikan mas kuning ya, merah kuning ya. Jadi emas itu juga kalah dengan merah gitu loh. Kalah ya. Dia tetap merah. Nah, siapa yang menemukan warna merah? Bahwa merah itu laki. Nah, ini pertanyaan. Jadi kita kembali kepada sejarah seni Ya. kuno. Ah. Ya, seni kuno, seniman kuno lah. Ya, kita anggap aja lah Cina itu mewakili Asia ya. Ya. Dalam dunia seni rupa ya, atau seni sastra lah. Berarti mereka lebih maju ya? Orang-orang kuno China itu dulu banyak yang berpaham Ya. Taoisme. Jadi orang yang sudah pemahaman Taoisme itu menyarankan untuk seniman itu berkontemplanting. Selalu kontemplanting. Ya, kalau dalam bahasa Islamnya iktikaf masjid ya. Dan harus membersihkan diri, mensucikan diri. Itu orang-orang Taoisme dalam dunia Cina kuno. Agar apa? Anda mensucikan diri atau kontemplanting. Supaya Anda bisa menangkap vibrasi, getaran, kekuatan di alam di sekitar Anda. Betul. Gitu loh. Ya, kita bilanglah roh. Ya kan, agar Anda bisa menangkap roh alam gitu loh. Bukan berarti roh nyawa, bukan itu. Bukan manusia gitu. Jiwanya, jiwa. Dengan mensucikan diri Anda bisa menangkap itu. Maka ditangkaplah sama mereka bahwa merah itu punya getaran yang lain. Sehingga diambil oleh kepercayaan orang Cina. Sampai sekarang Ya, kalau Imlek itu merah ya? Angpo merah. Jadi merah itu adalah keberuntungan. Dan yang harus kita tahu, darah pun merah. Nah, itu dia. Jadi merah adalah misteri. Gitu loh. Misteri ya. Pemirsa, wah ini kita asik nih bicara tentang seni rupa dan tentang filosofis ya. Memang saya mengenal Mas Yatim ini, Pak Yatim ini dari seni rupa, dari aliran realisme, naturalisme. Nah, ini sepertinya sudah bergerak ke spiritualisme ini. Dari sini kita akan melihat ya titik gaya spiritualisme nampak ini dari titik balik. Bagaimana pada puncak-puncak manusia menunggu cahaya, menunggu ilahi dalam perputaran zaman ini. Ini perputaran ini berdasarkan tawaf di Ka'bah ini begini lingkarannya sampai menuju yang satu cahaya yang esa. Ini yang mungkin, ini dalam perspektif saya melihat, dalam perspektif masyarakat, wah ini seperti memang terjadi semacam titik semangat spiritualisme. Seperti memang ada pergeseran, dari aliran realis atau menjadi aliran yang sudah ke semangat spiritualisme. Sepertinya Pak Yatim ini sudah menemukan jati dirinya. Nah, tadi sudah diakui, sudah menemukan jati dirinya. Memang beberapa karya rupa beliau ini
saya lihat ya di tayangan-tayangan di media sosial itu memang realisme semua ya, gambar manusia, perempuan, laki-laki, orang tua, nanti ada buah, ada sayur, ada sawah, ada sungai. Sangat piawai ya. Sangat piawai sekali ya, ada aliran air. Ini saya bilang ini lukisan atau gambar gitu. Wah, ini memang wah ini tangan. Namun dia tangan tidak beliau. puas. Nah, Namun tidak puas dengan itu. nah gitu ya. ternyata beliau tidak puas dengan ini dan beralih ke semangat yang spiritual yang sangat baru. Cuma tadi judul-judul bahasa Inggris semua tuh, bahasa asing itu. Mengapa tuh? Mas. Waduh ya, tadi kalau Karena ini kalau universal ya. Ya, kalau ini judulnya ini Iya. tadi kan Golden Rhythm Line ya. Ini golden Jadi rhythm line. kalau bahasa Indonesianya tuh irama garis emas Iya, gitu loh. iya, Jadi maksudnya saya buat garis emas itu adalah siklus atau apa namanya? Iya. Perputaran Nah. yang kita amati bahwa indah lah perputaran ini. Irama perputaran itu indah. Irama siklus itu indah. Antara bumi membutuhkan cahaya energi matahari untuk melahirkan sebuah kehidupan. Iya. Setelah kehidupan itu lahir, dia mencari cahaya. Oh. Cahaya lagi itu irama yang sangat sangat harmonis gitu loh ya. Yang itu sebetulnya nilai emas. Nilai emas nilai ya. emas. Jadi Semangatnya konsepnya itu ya. jadilah manusia yang mencari cahaya yang putih, bukan yang hitam. Ya. Karena bila kita putih mencari ya, yang yang hitam, terang. kita telah keluar dari sifat-sifat kebumian itu. Iya, oke. Baiklah, Mas Yatim, kita sudah bincang-bincang menarik sekali tentang dunia seni rupa ini. Mungkin waktu kita juga terbatas ini, Pak Yatim ya. Mungkin bisa sekilas untuk menyampaikan pesan-pesan kepada publik kita, pada pemirsa. Oh ya. Ya, silakan. Assalamualaikum para audiens lah ya, Ya. pemirsa atau apa gitu. Ya saran saya sebagai pelukis itu yang pertama kita harus belajar teknik. Dalam dunia seni lukis itu juga ada teknik ya. Ya. Contohnya kita sering dengar komposisi, Ya. ya, irama, garis, goresan atau apa itu sebetulnya teknik. Ya, jadi kalau ada orang berkata tentang artistik itu sebetulnya teknik. Artistik itu ada kuncinya, itu teknik. Nah, kita harus kuasai itu dulu. Ya, harus banyak baca buku tentang filsafat, tentang apa itu udah pendalaman yang lebih lanjut lagi. Tapi inti yang pertama adalah belajarlah teknik menggambar. Jangan melukis dulu, teknik menggambar dulu belajar. Saya rasa untuk pemula ini saja yang saya bisa dapati. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak M. Yatim Mustafa, perupa kita. Semoga perbincangan tadi bisa kita ambil hikmahnya bagaimana kita bisa mendalami dunia kesenian dan dalam mendalami kebudayaan untuk kehidupan kita. Sampai bertemu pada rubrik Mimbar Budaya berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, anjo jua, ahoy, oi di sana, yahoo, salam kahaba, kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.